agama atau keyakinan dia sekarang? Untuk sekarang ini saya beragama Muslim dan sejak lahir juga saya sudah beragama Muslim. Abang ini dalam waktu ini berapa sering sih beribadah? Beribadah ya sebagai seorang Muslim sih dengan apa namanya yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu sholatnya 5 waktu. Itu adalah suatu wajib yang harus dilakukan oleh semua umat Muslim. Tapi ya namanya juga manusia, kita paham sendiri lah. Ada karena kita ada waktu-waktu saat kita lalai. Untuk berdoa, alhamdulillah sih setiap hari saya pasti berdoa. Seperti saat mau berangkat kuliah atau berangkat ya manapun, saat mau pergi dari rumah atau makan tidur itu, alhamdulillah saya masih berdoa lah. Ngaji kalau di waktu maghrib dia baca 1 surah 2 surah itu masih. Menurut abang tuh Tuhan seperti apa sih? Tuhan, kalau definisi Tuhan ya, Tuhan itu ya tidak bisa kita gambarkan sebagai suatu bentuk tertentu gitu ya, terutama dalam agama Islam ya. Ya Tuhan itu dalam agama Islam dipercaya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kami sebagai masyarakat Muslim atau umat Muslim yang harus kami sembah dengan melakukan perintah-perintahnya, yaitu seperti sholat, puasa, dan ya seperti membaca Al-Quran. Dan kami mengimani, kami percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau untuk hubungan abang dan Tuhan itu seperti apa? Hubungan saya dari mana gitu ya? Dan saya menganggap Allah itu segalanya. Sebagai umat Muslim, saya berusaha untuk beriman kepada Allah. Untuk hubungan itu tidak bisa dideskripsikan sebetulnya. Masalah hubungan manusia dengan Allah itu agaknya seperti sedikit susah untuk dijelaskan, tapi yang jelas kami sebagai umat Muslim yang beriman, kami percaya bahwa Allah itu satu dan kami harus percaya pada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Untuk yang selanjutnya, mohon maaf, apakah sudah masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap semuanya, masih lengkap, alhamdulillah. Seberapa dekat untuk dengan ayah dan ibu? Seberapa dekat? Bisa dibilang sangat dekat sih, karena sampai sekarang ini saya masih tinggal bersama orang tua juga, dan masih ya setiap hari bertemu, masing-masing ngobrol, tidak sibuk masing-masing ya. Kalau pagi tentunya memiliki kesibukan masing-masing, tapi saat ada waktu untuk berkumpul, kami pasti akan memanfaatkan waktu itu untuk melakukan ya sedikit ngobrol-ngobrol lah dengan kegiatan ini. Hari ini ngapain aja gitu. Boleh dong ceritakan sedikit bentuk kedekatan dengan ayah atau ibu? Kedekatan dengan ayah atau ibu ya? Kalau dengan ibu aja ya? Dengan ibu ya. Kalau dengan ibu itu ya sangat dekatnya itu terkadang kami berdua itu sudah seperti teman. Jadi kadang ya beliau membuat hal lucu atau saya yang berbuat jahil ke beliau. Nah itu ya sangat sering sih, sangat sering. Misalnya beliau sedang misalnya gitu saya jahilin, misalnya saya kaget dari belakang seperti itu. Kalau apa bentuk kasih sayang yang sudah dilakukan sebagai wujud mengasihi ibu atau ayah? Bentuk kasih sayang ya, kepada kedua orang tua. Bentuk kasih sayang ya
saya rasa yang sudah saya lakukan ini, saya berusaha mungkin untuk menjadi anak yang membanggakan. Contoh kalau misalnya dalam hal akademik, alhamdulillah saya ya bisa dibilang cukuplah ada sedikit prestasi entah di luar kelas atau yang lain itu bentuk kasih sayang ya. Di luar hal itu tentunya saya berusaha menjaga nama baik kedua orang tua saya dan menjaga derajat mereka di mata masyarakat. Jadi saya kalau sedang di luar itu masih yang mikir-mikir lah untuk melakukan sesuatu gitu, dampaknya bagaimana, ini kira-kira bakal merugikan diri saya dan mungkin orang tua saya juga, itu ya selalu saya pikirkan lah hal-hal yang begitu ya. Saya rasa itu sih. Kalau harapan abang kepada orang tua, Harapan ya selalu sehat-sehat. Kalau hubungan dengan saudara lainnya seperti abang atau adik, kebetulan saya tidak jadi saya nggak punya adik, tapi saya punya abang, dan kebetulan abang saya sudah menikah tahun lalu dan sekarang sudah bisa rumah, sudah tidak tempat tinggal abang saya, jadi di rumah saya sendirian. Dan tapi walaupun begitu kami masih cukup sering sih saling berkomunikasi, entah yang menelpon atau chat, ya, video call gitu, sebenarnya menanyakan kabar, yang gitu. Masih hampir setiap hari masih ada sih. kalau anak siapa orang yang saat ini dekat dengan abang dan kenapa bisa dekat? Di luar keluarga atau keluarga? Di luar juga bisa. Di luar keluarga. Yang jelas teman-teman saya yang memang dari kecil bersama saya itu selalu saya jaga, dan rasanya itu mereka sudah seperti keluarga. Salah satunya ya teman-teman yang ketika saya dalam kesusahan mereka selalu ada gitu, dan ya walaupun mereka sedang ya mungkin mereka sekarang memiliki kesibukan masing-masing ya kan, sekarang sudah pada usia-usia bekerja, usia mencari jati diri lah ya. Tapi mereka masih bisa menyempatkan diri gitu. Tapi ada satu orang yang memang bisa dibilang hampir setiap hari lah bersama saya. Ceritakan siapa orang yang berpengaruh pada hidupmu dan kenapa dia berpengaruh? Orang atau bagaimana? Ceritakan siapa orang, jadi orang bukan nggak harus orang teman atau apa, bisa juga keluarga. Yang paling berpengaruh ya, yang jelas itu kedua orang tua saya pasti, yang mereka merawat saya dari kecil, dan untuk sekarang ini sepertinya ayah saya sih. Soalnya kalau sekarang itu saat saya ingin mengambil keputusan, seringkali saya meminta pendapat ke ayah saya atau ibu saya. Ya, kalau di luar itu sih ya, orang yang berpengaruh cukup banyak sih. Ya, guru-guru saya dari mulai saya SD sampai SMA itu wah, orang-orang hebat semua, sangat berpengaruh dalam hidup saya. Saya bisa menjadi seperti ini, saya bisa menjadi anak yang wah, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, itu karena berkat beliau-beliau semua, dan teman-teman juga yang selalu menemani saya sih. Untuk seberapa besar sih abang tuh menyayangi diri sendiri? Menyayangi diri sendiri, wah sepertinya sangat sayang, soalnya saya jomblo 5 tahun. Oke. Saya jomblo 5 tahun, sangat sayang diri sendiri. Apa yang udah abang lakukan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri? Untuk menyayangi diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Kalau dalam hal agama ya, berusaha untuk sholat 5 waktu. Dalam hal sisi manusia, saya ingin menjadi manusia yang
tetap berada di jalan yang benar gitu ya. Walaupun memang di usia-usia sekarang ini, usia saya 20, itu biasanya sangat rentan ya, tersesat di jalan itu. Saya seberusaha mungkin untuk tetap berada di jalan yang benar. Jalan yang benar dalam artian yang menurut saya benar dan menurut kebanyakan orang benar. Menurut abang nih, apa yang sudah dilakukan menjadi versi yang terbaik bagi diri sendiri? Versi terbaik bagi diri sendiri yang sudah saya lakukan, mengurangi hal-hal yang saya rasa sudah tidak sesuai dengan usia saya sekarang ini, seperti misalnya bermain game itu. Saya dulu sangat pokoknya hari-hari itu main game. Sekarang saya sudah mulai mengurangi dan mulai memikirkan tentang masa depan, bagaimana cara mengolah uang seperti itu. Karena kebetulan saya udah ada pekerjaan sedikit sampingan gitu kan, bagaimana ya dari uang yang sedikit itu bagaimana saya bisa mengolahnya dengan meninggalkan hal-hal yang sudah saya rasa cukup kurang relevan lah untuk usia saya sekarang ini. Misal ya main-main yang tidak jelas itu, main-main yang tidak jelas ya, entah kemana bareng kawan gitu ya. Memang sebetulnya itu hal yang seru, yang saya akui itu sangat seru, dan tapi jikalau memang tidak ada sesuatu yang memang mengharuskan saya untuk ikut banget gitu, itu saya sebisa mungkin mengurangi lah, bukan tidak, tapi mengurangi. Seperti main game juga, saya masih main game, masih beberapa game, tapi saya mengurangi intensitasnya. Untuk apakah semua yang abang lakukan itu demi untuk kebahagiaan diri sendiri? Oh ya jelas tentunya, karena kita sebagai manusia kan pastinya ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri kan, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya pikir hal-hal yang saya lakukan itu setidaknya bisa menjadikan saya manusia yang berguna lah. Seperti aktivitas yang saya ikuti itu ya sebisa mungkin itu hal yang bakal berguna bagi diri saya di masa depan ataupun bagi orang lain yang bisa merasakan dampaknya. Untuk selanjutnya, apakah abang punya pengalaman rasa hal yang menyakiti diri sendiri? Kalau selanjutnya tolong diceritakan. Sebetulnya menyakiti diri sendiri ya sepertinya merokok. Ya mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, tapi bagi saya itu hal yang sangat merusak diri saya, dan sampai sekarang saya masih berusaha untuk keluar dari hal tersebut, tapi masih ya namanya proses kan. Karena saya punya riwayat paru-paru basah. Sejak kecil itu di paru-paru saya sudah ada flek hitam, karena dan itu juga gejala asma. Tapi sekarang ini saya beberapa tahun belakangan ini saya cukup intens merokok, dan saya rasa itu sangat merusak bagi diri saya. Apa yang abang lakukan untuk menjadi lebih baik? Upaya ya yang saya lakukan biasanya ya itu tadi, meninggalkan hal-hal yang sudah tidak relevan dengan usia saya ya, menurut saya yang menurut saya sudah tidak relevan dengan usia saya, dan mulai mencari aktivitas barulah yang lebih positif. Dan itu yang merokok tadi sebisa mungkin saya ingin berhenti sebetulnya. Itulah dengan upaya saya yang mengurangi, yang biasanya misalnya sehari 1 bungkus, paling sekarang sehari bisa cuma 5 batang atau yang bisa lebih. Tapi intinya berusaha mengurangi itu. Apa yang abang harapkan untuk diri sendiri? Harapan untuk
harapannya saya bisa menjadi manusia yang berguna, yang membanggakan bagi kedua orang tua dan berguna bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Sudah selesai.